Nah, bagaimana caranya? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendefinisikan tekanan apa saja yang terlibat dalam apa setiap sisi manometer. Di sisi ini ya, di sisi ini, di sisi yang sebelah kiri, tekanan yang terlibat itu ada apa saja. Kemudian kita harus tahu bahwa pada titik yang sama dalam manometer itu memiliki tekanan yang sama pada kedalaman yang sama di dalam dua sisi manometer itu punya tekanan yang sama. Di sini kita punya titik 1 dan titik 2 yang mana dia memiliki letak yang sama ya, sehingga tekanan di titik Ini ada tekanan hidrostatik, tadi rumusnya Rho GH, di mana hanya adalah H1 ini. Ditambah dengan PA, yaitu tekanan yang ada di dalam vessel ya, tekanan fluida di dalam vessel. Jadi tekanan di titik 1 itu sama dengan PA ditambah dengan H1 dikali Rho-nya, Rho dari fluidanya yang ada di dalam vessel ini kan ya, dikali dengan G. Sedangkan tekanan di titik 2 itu ada dikenai tekanan hidrostatik yang di sini ya, yang ini sama tekanan atmosferik yang dari luar. Ini kan manometernya itu terbuka sehingga dia kena tekanan dari atmosfer, tekanan luar ya, berupa tekanan atmosferik. Sehingga P2-nya itu sama dengan P atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatik yang di sini, yaitu H2 dikali Rho B, Rho dari manometernya, fluida yang ada di manometernya, dikali dengan G. Nah, kemudian karena titik 1 dan titik 2 itu sama ya, maka P1 sama dengan P2. Karena titik 1 dan titik 2 berada di ketinggian yang sama, maka P1 sama dengan P2. Sehingga dari kedua persamaan ini kalau disubstitusikan untuk mencari PA-nya, P fluida yang ada di dalam tangki di sini, P yang ini, maka diperoleh ini ya. PATM ditambah H2 Rho B kali G min H1 Rho A kali G. Rho A itu fluida yang di tangki dan Rho B adalah fluida dari manometernya. Kayak gitu ya. Paham ya ini ya? Halo? Paham, Pak? Paham, oke. Nah, ini sama aja. Terus contoh lagi. Ini untuk contoh konversi ya. Konversi dari tekanan ke head. Tadi head itu sama dengan apa? Tinggi tekan. Rumusnya apa rumusnya? Tekanan dibagi dengan Rho G. Rho G. Nah, di sini ditanya nih, berapa tekanan untuk satu atmosferik? Satu atmosferik itu dinyatakan sebagai 101,325 kilo Newton per meter kuadrat atau kilo Pascal. Bukan Newton per meter kuadrat kok Pascal ya. Pokoknya 1 ATM itu berapa berarti? Kalau dirubah ke Pascal. Oh ya benar ya. Newton per meter kuadrat itu Pascal, benar. Berarti kalau 1 ATM sama dengan 101,325 kali 10 pangkat 3 Pascal gitu ya. Nah, ini mau dikonversi ke dalam head.
yang mana headnya itu dinyatakan pada air, pada ketinggian air di suhu 4 derajat Celcius dan ketinggian merkuri pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, pakai rumus yang tadi itu. Head sama dengan tekanan dibagi dengan rho G. Tekanannya ini adalah 1 atm atau 1 Pascal ini ya. Ini 101,325 kali 10 pangkat 3 Pascal. Dibagi dengan rho-nya adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dan G-nya adalah 9,8. Maka diperoleh headnya 10,33. Terus dengan cara yang sama kita bisa mengukur headnya jika diukur dengan manometer raksa ya, manometer raksa pada suhu 0 derajat Celcius. Itu headnya ternyata untuk 1 atmosferik itu sama dengan 0,76 meter Hg atau 760 mm Hg. Ya. Oke, sudah ternyata ya. Terima kasih. Dan waktunya juga cukup pas. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Mengalir dalam pipa dengan data seperti ini, itu dia memiliki rejim aliran laminer. Nah, Anda ditanya, kira-kira perubahan kecepatannya dari laminer ke turbulen itu berapa? Ya. Perubahan kecepatannya dari laminer ke turbulen itu berapa? Petunjuknya yang dinamakan turbulen itu ketika NRE-nya lebih dari 4000. Berarti nanti Anda harus mencari kecepatan fluida pada keadaan turbulen di mana RE-nya harus lebih dari 4000. Ya. Berarti yang namanya lebih dari 4000 itu berapa kira-kira? Berapa? 4000 kan belum turbulen. Berarti kalau turbulen itu berapa? 4100. Oh, ya 4100. Tapi 4001 itu turbulen enggak? Turbulen. Turbulen, Pak. Ya, jadi nanti Anda cari dulu kecepatan ketika NRE-nya 4001 ya. Karena 4001 saja sudah termasuk turbulen. Terus setelah itu nanti Anda bandingkan atau kurangkan nih. Kecepatan turbulen dikurangi dengan kecepatan yang laminer. Maka dapatlah delta V-nya atau perubahan kecepatannya. Gitu ya. Ini untuk latihan soal atau tugas yang harus Anda kerjakan. Nanti dikumpulkan ya minggu depan. Oke, saya kira itu ada yang ditanyakan. Cukup Pak dari saya. Oh ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan ya sudah. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya.